Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Musyafa, dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari studi kasus Hospital and Staff Housing Complex. Pertama-tama kita masuk ke deskripsi proyek. Proyek rumah sakit ini akan memiliki 180 tempat tidur dengan luas tanah sebesar 500.000 square feet, dengan tempat parkir 1 mobil per tempat tidur, ditambah staf dan pasien rawat jalan, dengan lokasi yang sudah disediakan dan perumahannya diperlukan untuk menampung semua dokter, dan total 130 rawat berserta area rekreasinya. Untuk strukturnya sendiri dibagi menjadi site dan struktur. Site-nya akan memiliki pengolahan air limbah daur ulang untuk irigasi, pendingin perumahan bangunan utilitas, oksigen, dan alat pembakar sampah atau insinerator. Lalu untuk strukturnya akan menggunakan plat pracetak berongga dengan diperkuat kerangka beton. Lalu ada arsitektur. Untuk dinding interior akan menggunakan partisi drywall sebanyak 2 lembar setiap sisi dengan tebal setengah inci. Untuk dinding eksteriornya menggunakan panel beton pracetak dengan daerah atas jendela sebesar 20%. Dan lantainya menggunakan lantai vinil dengan lobby dan ground floor menggunakan granit pada daerah tertentu. Finishing bahan dari fascia menggunakan panel beton pracetak, lapisan penutup dinding partisi menggunakan cat enamel, dan plafonnya menggunakan tipe Upin Armstrong yang dicat, dan papan gipsum kedap air untuk area basah. Serta area tertentu di ruang bawah tanah menggunakan angin-angin logam linear. Untuk sistem mekaniknya sendiri meliputi pekerjaan yang pertama sistem air panas dan dingin rumah tangga, sistem drainase, sistem jaringan oksigen, vakum dan gas medis, pemanas, ventilasi, dan sistem AC, dan lain-lain. Untuk listriknya sendiri diperkirakan mencapai 6000 kVA, sehingga sistem yang diusulkan adalah sistem standing generator dengan 2 unit sebesar 700 kVA, sistem UPS berpusat, ditambah 2 unit untuk area tertentu, distribusi dayanya secara vertikal melalui kabel XLPE di poros, lalu pencahayaan primer tersembunyi dengan perlengkapan neon parabola dan lampu hemat energi, dan lain-lain. Perkiraan biaya proyek rumah sakit ini diperkirakan mencapai 93 juta US dollar dengan rincian 74 juta US dollar untuk rumah sakit dan 18 juta US dollar untuk perumahan dan asramanya. Pada proyek kali ini direncanakan pekerjaan PE dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama adalah fase informasi, di mana tim value engineering melakukan analisis fungsi dari setiap elemen. Yang kedua, fase kreatif. Tim value engineering akan membuat ide sebanyak mungkin. Yang ketiga, fase penilaian, di mana tim value engineering akan melakukan evaluasi terhadap ide-ide yang telah dibuat. Yang keempat, fase pengembangan. Ide yang telah terpilih akan dikembangkan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah fase presentasi dan laporan, di mana akan disampaikannya rekomendasi value engineering-nya. Lalu ada faktor ekonomi. Data ekonomi dan asumsi yang dibuat untuk perbandingan biaya siklus hidup diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tingkat diskonto sebesar 10%. Yang kedua, periode analisis selama 30 tahun. Pendekatan ekuivalen menggunakan nilai sekarang dikonversi ke metode tahunan. Pendekatan inflasi menggunakan dolar dengan nilai konstan. Faktor patient worth annuity sebesar 9,42. Dengan biaya operasional untuk energinya sebesar 0,03% per kilowatt-hour, dan biaya pemeliharanya 1-5% dari biaya modal tergantung elemennya. Lalu ada function analysis worksheet. Function analysis worksheet dibagi menjadi item hospital dan housingnya, di mana item hospital bisa dilihat dibagi menjadi site work, struktural, arsitektural, mechanical, electrical, equipment, dan general. Begitu pula dengan item housingnya, dibagi menjadi site work, struktural, arsitektural, mechanical, electrical, equipment, dan general. Lalu ada cost work model. Seperti function analysis, cost work model juga dibagi menjadi cost work model rumah sakit dan asrama dan perumahannya. Kita masuk ke rekomendasi terpilih, di mana tim value engineering berhasil membuat 55 proposal yang mewakili penghematan sebagai berikut. 16 juta US dollar untuk potential initial cost saving, 265.000 US dollar per tahun untuk annual operation and maintenance cost saving, lalu 500.000 US dollar per tahun untuk additional income.
Berikut adalah ringkasan perhitungan penghematannya berdasarkan kategori, di mana bisa kita lihat inner saving sebesar 16 juta dan life cycle saving kurang lebih 17,6 juta US dollar. Berikut adalah daftar dari rekomendasi flow engineering yang terpilih. Kita masuk ke contoh rekomendasinya. Yang pertama adalah mengubah tata letak laboratorium klinis dan departemen hemodialis. Desain awal laboratorium klinis dan departemen hemodialis berada di antara sumbu 10-15 dan A sampai F bersama dengan area donor darah. Pada desain usulan, menghasilkan pemisahan yang lebih baik antara area donor dan laboratorium klinis dan aksesibilitas dari rawat jalan ke area donor. Pada diskusi dibahas keuntungannya. Yang pertama adalah meningkatkan alur pasien rawat jalan ke laboratorium dan area donor. Yang kedua, menjaga privasi laboratorium klinis yang diperlukan. Dan yang ketiga, memungkinkan penambahan tempat tidur di hemodialis. Berikut adalah perhitungan penghematannya. Dan di sini bisa kita lihat dana dari tata letak laboratorium klinis dan departemen hemodialis yang baru, di mana hemodialis terpisah dengan area laboratorium dan area donor darah. Dan pada gambar ini bisa dilihat bahwa area donor darah dapat mudah diakses oleh publik. Yang rekomendasi yang kedua adalah mengubah eksterior panel pracetak untuk rumah sakit dan perumahan. Pada desain awal, ini panel eksterior bottom pracetak digunakan setebal 7 inci untuk rumah sakit maupun perumahan. Untuk desain usulannya, digunakan dinding panel pracetak 5 inci untuk rumah sakit dan digunakan konkret masonry unit, plaster, dan cat untuk unit rumah. Pada diskusi dibahas keuntungan. Yang pertama, menghasilkan penghematan biaya. Namun ada kelemahannya, yaitu biaya perawatan harus sedikit lebih tinggi karena butuh pengecatan. Namun direncanakan biaya ini tidak melebihi 3.000 US dollar per tahun. Berikut adalah perhitungan penghematannya. Dan ini adalah gambar dari konkret dan masonrinya. Rekomendasi selanjutnya adalah mengubah sistem distribusi listrik. Pada desain awal, akan digunakan 6 trafo untuk perumahan dan rumah sakit dengan kapasitas 9.000 kV. Pada desain usulan, akan digunakan jaringan 13,8 kV, trafo tipe oli, 4 trafo berjenis umpan loop. Pada diskusi dibahas bahwa keuntungannya adalah yang pertama, penghematan biaya awal dan asisi. Yang kedua, tercapainya kinerja distribusi daya yang lebih baik dan peningkatan layanan. Namun ada kelemahan, yaitu pada pemeliharaan trafonya, di mana pemeliharaan trafo tidak boleh melebihi 2 jam per tahun. Biaya penggantian minimal ketika trafo berada pada 80% dari kapasitasnya, dan usia pakai tidak boleh kurang dari 25 tahun. Dan ini adalah penghitungan dari penghematannya. Lalu rekomendasi selanjutnya adalah menambahkan 3 tempat tidur untuk departemen hemodialis. Pada desain awal, terdapat 4 tempat tidur dalam departemen hemodialis. Dan dalam desain usulan, ditambahkan kembali 3 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan pasien, anak, dan unit sebelum melahirkan atau yang biasa disebut prenatal. Pada diskusi dibahas bahwa hemodialis adalah layanan yang banyak dibutuhkan, sehingga pendapatan yang diproyeksikan akan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu mengimbangi biaya pengeluaran lainnya. Berikut adalah perhitungan penghematannya, di mana bisa kita lihat total savingnya sebesar 1,6 juta US dollar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.